kisah, hiduplah seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi mengasingkan diri di sebuah bukit ditemani oleh seekor anjing jantan bernama Si Tumang. Untuk mengisi waktu luangnya selama dalam pengasingan, Dayang Sumbi pun menenun. Ketika Dayang Sumbi sedang menenun, peralatan tenunnya terjatuh. Ketika itu, Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya. Terlontarlah ucapan yang tidak terlalu disadarinya. Siapapun juga yang bersedia mengambilkan peralatan tenunku yang terjatuh, seandainya itu lelaki, akan kujadikan suami. Jika dia perempuan, dia akan kujadikan saudara. Tak disangka, Si Tumang mengambil peralatan tenun yang terjatuh itu dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Tidak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dia menikah dengan Si Tumang yang ternyata titisan dewa. Si Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dayang Sumbi memberinya nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak pemberani yang senang berburu. Ia pun selalu ditemani Si Tumang yang merupakan titisan anjing dari ayah kandungnya sendiri. Pada suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk mencarikannya seekor kijang karena Dayang Sumbi menghendaki memakan hati kijang saat itu. Sangkuriang dengan ditemani Si Tumang berburu ke hutan untuk mendapatkan kijang sesuai keinginan Dayang Sumbi. Saat di hutan, Sangkuriang melihat seekor kijang tengah merumput di balik semak belukar. Sangkuriang pun memerintahkan Tumang untuk mengejar kijang tersebut. Namun, ada hal aneh yang terjadi pada anjing piaraannya itu. Si Tumang yang biasanya penurut, kini menolak perintah Sangkuriang untuk mengejar kijang tadi. Sangkuriang pun marah dan mengatakan, "Jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu." Ancaman tersebut tidak dipedulikan oleh Si Tumang yang membuat Sangkuriang semakin kesal dan marah. Sangkuriang pun akhirnya membunuh Tumang dan mengambil hati anjing itu untuk diberikan kepada Dayang Sumbi sebagai pengganti hati kijang yang tidak berhasil ia dapatkan. Tanpa disadari Dayang Sumbi, ternyata hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya yang telah dibunuh oleh anak mereka sendiri. Dayang Sumbi baru mengetahui setelah memasak dan memakan hati itu. Betapa murkanya Dayang Sumbi ketika mengetahui bahwa hati Si Tumanglah yang diberikan Sangkuriang padanya. Dayang Sumbi kemudian meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sangkuriang hingga kepala Sangkuriang pun terluka. Sangkuriang sangat marah dan sakit hati dengan perlakuan ibunya itu. Menurutnya, ibunya lebih menyayangi Si Tumang dibandingkan dirinya. Maka, tanpa pamit kepada Dayang Sumbi ibunya, Sangkuriang lantas pergi mengembara ke arah timur. Setelah kepergian Sangkuriang, Dayang Sumbi pun merasa menyesal atas perbuatannya kepada anaknya sendiri. Ia pun memohon ampun kepada para dewa atas kesalahannya tersebut. Mendengar permohonan Dayang Sumbi, mereka menerima permintaan maaf itu dan mengaruniakan kecantikan abadi kepada Dayang Sumbi. Sangkuriang yang terus mengembara tanpa tujuan pasti, kini tumbuh menjadi lelaki dewasa yang memiliki paras dan tubuh yang dapat memikat banyak perempuan. Tanpa sadar, setelah bertahun-tahun lamanya mengembara, ia kembali ke tempat di mana dulu ia dilahirkan. Sangkuriang berhenti di salah satu pondok guna meminta air minum kepada pemilik pondok tersebut. Tanpa disadari, ia terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Ia tidak mengetahui bahwa perempuan berparas menawan yang ia temui itu adalah ibu kandungnya sendiri. Begitupun yang terjadi pada Dayang Sumbi. Melihat sosok lelaki gagah nan sakti di hadapannya, ia tak menyadari bahwa lelaki tersebut adalah Sangkuriang, anaknya sendiri. Dari situlah tumbuh rasa simpati dan cinta, sampai akhirnya mereka merencanakan pernikahan. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Sangkuriang berniat untuk berburu. Dayang Sumbi membantu Sangkuriang mengenakan penutup kepala. Ketika itulah Dayang Sumbi melihat luka di kepala calon suaminya. Teringatlah dia pada anak lelakinya yang telah meninggalkannya. Dia sangat yakin
Pemuda gagah itu tidak lain adalah Sangkuriang anaknya. Dayang Sumbi kemudian menjelaskan bahwa dia sesungguhnya adalah ibu kandung dari Sangkuriang. Oleh karena itu, dia tidak bersedia menikah dengan anak kandungnya tersebut. Namun, Sangkuriang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi. Dia tetap bersikukuh untuk menikahi Dayang Sumbi. Untuk menghentikan pernikahan itu, Dayang Sumbi pun memberikan sebuah permintaan sebagai syarat untuk menerima lamaran dari Sangkuriang. Dayang Sumbi mengajukan permintaan yang sangat berat, yaitu meminta Sangkuriang membuat bendungan pada Sungai Citarum dan di dalam danau tersebut terdapat perahu besar. Namun, yang membuat permintaan itu berat adalah karena perkataan Dayang Sumbi, sebelum fajar terbit, kedua permintaanku itu harus telah selesai engkau kerjakan. Tanpa ragu, Sangkuriang menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. Sangkuriang pun memulai aksinya untuk membuat perahu dengan menebang pohon besar. Sementara cabang dan ranting pohon yang dibutuhkan ditumpuk sampai suatu hari menjelma menjadi gunung burangrang. Perahu besar pun berhasil dibuat Sangkuriang. Setelahnya, lelaki gagah nan sakti itu memanggil para makhluk halus untuk membantunya membendung aliran Sungai Citarum yang deras untuk dibuat sebuah danau sesuai permintaan Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan Sangkuriang kemudian membuat Dayang Sumbi merasa cemas karena pekerjaannya sebentar lagi selesai sebelum berganti hari. Dayang Sumbi pun mencari cara untuk menggagalkan rencana pernikahan dengan anak kandungnya sendiri dengan memohon pertolongan kepada para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapat petunjuk untuk menebarkan boeh rarang atau kain putih hasil tenunan. Setelah itu, Dayang Sumbi berkeliling dan memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Mendengar suara ayam sudah bersuara, para jin yang membantu pekerjaan Sangkuriang pun sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa fajar telah tiba. Mereka kemudian menghilang ke segala penjuru dan meninggalkan Sangkuriang dengan pekerjaannya yang belum selesai. Tentu saja hal ini membuat Sangkuriang marah besar karena merasa dicurangi oleh calon istrinya sendiri. Sangkuriang meyakini bahwa fajar sesungguhnya belum tiba dan masih ada waktu untuk ia menyelesaikan danau tersebut. Sangkuriang lantas murka dengan menjebol bendungan di Sanghyang Tikoro. Kemudian aliran Sungai Citarum dilemparkannya ke arah timur hingga menjelma menjadi Gunung Manglayang. Sangkuriang kemudian dengan kekuatan saktinya menendang perahu yang tadi ia buat hingga jauh dan jatuh tertungkup sampai menjelma menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Masih dalam hawa amarah yang besar, Sangkuriang yang mengetahui ini semua adalah siasat Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahan dengan. Kemarahan yang terus meluap itu kemudian membuat Sangkuriang mengejar Dayang Sumbi yang merasa ketakutan hingga menghilang di sebuah bukit. Selain perahu yang menjelma menjadi Gunung Tangkuban Perahu, bukit yang menjadi tempat menghilangnya Dayang Sumbi pun ikut menjelma menjadi Gunung Putri. Sedangkan Sangkuriang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya ikut menghilang ke alam gaib.